Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya percaya pagi atau siang atau saat-saat dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyatakan kemurahan dan kasih-Nya sehingga kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan memiliki kesempatan sekalipun di masa-masa sulit. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk melihat dalam Kitab Yosua pasal yang ke-10. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk membaca seluruh perikop di pasal yang ke-10 sehingga dapat mengerti keseluruhan isi cerita dan tidak mengalami kendala ketika memahami firman Tuhan ini. Saudaraku, saya bacakan Yosua pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Selalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari di dalam, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Satu firman Tuhan yang telah kita baca, satu kisah yang luar biasa, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dengan ajaib datang dari atas. Pertolongan yang luar biasa. Bahkan dikatakan yang dibunuh oleh orang Israel, yang dikalahkan oleh orang Israel jauh lebih banyak dari yang ada dari hujan batu dari langit yang dilakukan oleh Tuhan daripada yang dibunuh dengan mata pedang. Saudara, kita adalah umat Tuhan yang tentunya rindu untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami mujizat, mengalami terobosan. Tapi kita perhatikan baik-baik bahwa kekristenan adalah sebuah perjanjian, saudara. Sebuah perjanjian dengan Tuhan. Kekristenan adalah perjanjian atau yang disebut dengan divine appointment. Ada perjanjian ilahi, saudara, antara kita dengan Tuhan. Ada perjanjian ilahi antara orang Israel dengan Tuhan, ya. Ada perjanjian ilahi antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan Tuhan.
Sehingga oleh perjanjian itu ada penetapan-penetapan, ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sehingga waktu kita mengalami permasalahan dan persoalan, kita berdoa meminta Tuhan, Tuhan tolong, pasti Tuhan akan menolong. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan bahkan memberikan pertolongan yang luar biasa. Seperti yang dialami Yosua. Saudara, mari kita belajar dari satu orang yang namanya Yosua ini. Yosua orang yang setia mengikuti pemimpinnya. Kesetiaan bisa hanya diikuti dengan kesetiaan terhadap waktu, tetapi tidak benar-benar setia dan mengerti isi hati pemimpin, isi hati Tuhan. Saudara, kita menjadi orang Kristen untuk semakin mengerti isi hati Tuhan. Untuk setia, iya, tapi juga mengerti isi hatinya. Sehingga kesetiaan yang kita lakukan mengalami banyak hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan tergenapi, ya, sehingga hidup kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Mari belajar bagaimana Yosua, saudara, setia mengikut Musa, tapi juga dia mengerti isi hati Musa, isi hati Tuhan di dalam Musa. Saudara, Yosua bergerak dengan sangat teguh dan kuat, memegang yang namanya divine appointment dalam hidupnya. Perjanjian dengan Tuhan, penetapan dengan Tuhan, tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya dipegang dengan setia dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Yosua adalah kehidupan yang mengalami perkenanan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-7 yang menjadi kunci bagaimana Yosua mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, dan mengalami perkenanan Tuhan. Ayat 7 sabda Tuhan dikatakan, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Perhatikan kata bergerak maju, saudara. Kata bergerak maju ditulis dari kata Ibrani Allah. Di situ kata Allah ini artinya adalah satu kata yang artinya bergerak, berangkat, maju, atau mengalami kemajuan, atau yang artinya naik. Bersegera maju, bersegera naik, bersegera berangkat, atau bisa dikatakan bersegera terbit. Kata Allah di sini juga bisa diartikan dengan kata terbit atau muncul seperti matahari yang terbit. Bercahaya, segera bercahaya, segera bergerak artinya segera bercahaya atau memberi dalam kehidupan terang. Segera terang, segera bercahaya dalam kehidupan kita maupun banyak orang. Mari kita punya spirit untuk bergerak maju, untuk bertumbuh maju, untuk dalam kerohanian kita segera untuk rindu mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Kalau di dalam pekerjaan mengalami kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan, kemajuan skill, kemajuan potensi, kemajuan-kemajuan dalam pendidikan, kemajuan-kemajuan di dalam potensi, di dalam karunia, tapi juga yang terutama kemajuan-kemajuan dalam karakter, dalam kerohanian kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan terus bergerak, naik ke atas dan akan mengalami banyak hal bersama Tuhan. Ingat saudara, karakter menopang karunia, karakter menopang potensi. Seorang yang potensi karunia dibawa Tuhan naik tinggi luar biasa. Tanpa karakter yang benar, yang baik seperti Yesus akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Mari punya spirit untuk bergerak maju, bertumbuh maju dalam segala hal. Seperti Yosua. Yang pertama saudara, bagaimana kita bergerak maju di area mana, yang seperti apa kita terus bergerak maju. Yang pertama kita lihat ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Perhatikan saudara, kalau kita melihat kata jangan takut kepada mereka, aku menyerahkan mereka kepadamu, engkau akan mengalami kemenangan yang besar dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Seringkali itu kita tulis di mana-mana, kita jadikan quote. Tapi saudara, kunci untuk mengalami yang ini saudara adalah ketika dari kata berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Sebab ketika Tuhan tidak berfirman apa-apa kepada kita, kita nggak akan mengalami apa-apa. Dan pengalaman kita hanya biasa-biasa. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada saudara dan saya,
Maka disitulah kata jangan takut. Tidak ada satupun orang yang bertahan menghadapi engkau akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari yang pertama kita miliki yang namanya koneksi dengan Tuhan. Divine koneksi atau divine connection. Memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman kepada kita tentu tidak sembarang. Tentu dimulai dari keintiman. Orang yang intim dengan Tuhan, di situ Tuhan akan berbicara kepadanya. Tuhan akan berfirman kepadanya. Dan Tuhan akan memberi rema kepadanya, rematos kepadanya. Alkitab adalah firman, logos. Logos adalah keseluruhan firman. Logos adalah firman tertulis dan juga firman yang diucapkan. Firman tertulis dan juga yang namanya firman yang diucapkan atau rema. Jadi keseluruhannya adalah logos. Tapi firman yang membuat hidup, yang membuat kita bisa melonjak sesekali karena adanya situasi, tantangan dan kesulitan dalam hidup kita dalam perkara-perkara dunia ini adalah rema. Mari belajar membangun rema. Juga tentu membaca firman Tuhan yang keseluruhannya adalah logos. Sehingga waktu kita setia melakukan atau membaca logos, maka bagian dari logos yaitu rematos oleh Roh Kudus akan diwahyukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, Yosua membangun keintiman. Dia tahu bahwa koneksi dengan Tuhan adalah hal terpenting. Koneksi dengan Tuhan adalah hal yang paling utama. Maka dia belajar membangun keintiman. Saudara, koneksi sangat dibutuhkan dalam banyak hal. Ya. Dalam hari-hari ini tanpa koneksi orang tidak bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan harapan. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang kerja lewat tes dan berhasil. Tapi juga itu dengan koneksi. Koneksinya apa, saudara? Waktu tes, cara kita dites dengan wawancara itu membangun satu koneksi yang baik. Menunjukkan attitude yang baik. Kalau saudara waktu dites, wawancara sembarangan, tidak mau menghormati, tidak mau ini dan itu, tidak mau patuh dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar interview bisa gagal, saudara. Saudara, koneksi dalam arti positif, yaitu adalah koneksi artinya adalah membangun hubungan dengan tujuan akan mendapat sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan akan didapatkan dari sebuah hubungan itu. Saudara, koneksi dalam pekerjaan membuat banyak orang mendapat pekerjaan. Koneksi yang baik dalam bisnis membuat orang berhasil dalam bisnis. Koneksi yang baik dalam pelayanan membuat banyak orang berhasil dalam pelayanan. Di dalam studi pun juga sama, kekasih Tuhan. Koneksi yang baik antara murid dan guru. Antara belajar, mengajar, yang mengajar dan diajar. Ada koneksi yang baik. Ketika saudara kesulitan memahami pelajaran, saudara punya koneksi yang baik, bangun hubungan. Tanya dengan baik. Tanya, kejar terus. Sehingga koneksi itu akan menimbulkan satu, kedekatan. Yang kedua, yang namanya manfaat yang besar bagi kita. Saudara, saya pernah ngalami, saudara, waktu SD ya. Saya ini waktu SD ya tahu sendiri, saudara. Di situ saya masih dalam keadaan ya, sekalipun waktu itu ceritanya sudah Kristen, sudah sekolah minggu, saudara. Tapi saya tidak mengerti tentang kekristenan. Saya sekolah SD dan guru SD saya ini menganggap saya pinter rupa-rupanya. Sehingga waktu dia meninggalkan kelas, saudara, dipercayakan semua soal dan jawaban bukunya itu kepada saya, saudara. Jadi teman-teman disuruh maju urut dari depan, sebelah kiri sampai ujung belakang. Nanti saya suruh menilai murid-murid itu, saudara. Padahal saya ini sekolah amburadul, saudara. Saya tidak tahu kenapa itu guru matematika ini percaya ke saya. Kemudian terus sudah sampai tengah, udah mau selesai gitu ya, sampai tengah deh waktu itu terus gurunya datang. Gurunya datang, kemudian kepala saya dipukul, saudara, tok gitu. Kepala saya dipukul, "Piye gaweanmu?" katanya. "Nah ini Pak udah sampai tengah." Saya bilang. Kemudian guru saya berkata gini, saudara, "Ya, saya percaya sama kamu." Saudara, kata percaya sama saya ini artinya ini ada sebuah hubungan. Kenapa? Rupa-rupanya waktu setiap kali dia pelajaran, baik zaman dulu kan guru SD, zaman sekarang juga ya, guru SD itu kan ngajar ngampu di semua hampir pelajaran. Dia juga ngajar bahasa Jawa. Setiap kali diajar saya ini nggak ngagas, saudara. Tetapi setiap kali disuruh pulang cepet-cepetan kalau udah waktunya pulang, saudara.
seringkali mencongak, saudara. Waktu itu pelajarannya mencongak. Dan waktu mencongak itu, sopo sing iso jawab mulai dewi. Saya paling sering mulai dewi, saudara. Kalau ada bonusnya, saya cepet-cepetan mesti saya bisa dapat yang terbaik. Tapi kalau nggak ada bonusnya, saya males gitu, saudara. Saudara, apa yang saya maksud sebuah hubungan ini? Hubungan saya dengan guru itu baik, saudara. Baik sekali sampai dia mempercayakan bukunya kepada saya, bahkan itu jawaban, kadang ulangan, saudara. Saya sampai bingung, wah, tapi saya tidak niron jawabannya. Saya kerjakan menurut kemampuan saya sendiri. Nah, kekasih Tuhan, divine connection pun sama ketika kita dengan Tuhan. Tuhan akan membuat jalan kita menjadi terbuka. Ada breakthrough, ada terobosan. Kalau kita terus membangun koneksi dengan Tuhan. Kalau hari ini kita baru belajar membangun keintiman, ayo tingkatkan keintiman. Sampai di level keintiman itu kita mampu mendengar rema Tuhan, kita dekat, kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Koneksi dibangun harus dengan sengaja, saudara. Koneksi dibangun dengan sengaja, bisa dimanapun. Di gereja ada jam-jam doa, saudara. Di gereja ada jam doa pagi, jam doa jam 8, doa malam, doa di persekutuan-persekutuan, doa di komsel-komsel. Ada juga family altar di keluarga-keluarga. Ada doa pribadi, ayo bangun, cari waktu. Sengajalah membangun koneksi dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan sengaja dengan kesengajaan, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara, harus sengaja berdoa. Nah, harus sengaja membangun koneksi dengan Tuhan. Yosua membangun koneksi dengan Tuhan sejak masa mudanya. Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, di dalam literal translation dikatakan, dan Tuhan akan berfirman kepada Musa muka dengan muka, seperti ketika seorang berbicara kepada temannya. Lalu ia pun kembali ke perkemahan, dan yang melayani dia Yosua anak Nun, seorang pemuda, tidak beranjak dari tengah-tengah kemah itu. Yosua sengaja melatih koneksi ilahi, hubungan dekat dengan Tuhan sejak ia muda. Dia melihat Musa yang begitu dekat dengan Tuhan. Musa naik ke gunung, Yosua ikut. Entah disuruh atau tidak disuruh, saudara. Seringkali disuruh, tapi seringkali juga tidak. Yosua tetap ingin ikut, sengaja, saudara, melu. Sengaja dia masuk ke kemah pertemuan, Musa udah keluar. Sengaja juga Yosua masih ada di dalam kemah itu. Saudara, jadi ketika kita mencari Tuhan, ya, mungkin orang lain sudah selesai dengan Tuhan. Mungkin kita belum selesai dengan Tuhan. Jangan ikut-ikutan orang lain. Artinya ada jam-jam doa. Mungkin orang bisa setengah jam. Mungkin orang bisa 1 jam. Mungkin orang bisa 2 jam. Mungkin lebih dari itu. Ada porsi-porsi sendiri bagi kita. Berdoa, membangun koneksi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menetapkan sengaja terus intim dengan Tuhan. Di dalam doa itu juga ada yang namanya melatih kepekaan. Awalnya mungkin hanya saudara bisa berdoa, biar merasa damai sejahtera. Mungkin saudara nanti akan muncul satu karunia, bisa melihat penyataan-penyataan ilahi, bisa mendengar Tuhan berbicara. Bisa juga saudara didorong Tuhan membuka Alkitab, dan Tuhan meremakan firman-Nya dari logosnya. Bisa juga lewat tiba-tiba saudara Tuhan utus hamba Tuhan atau orang lain datang kepada saudara. Dan kepekaan kepada dengan koneksi ilahi itu dapat dilatih terus menerus, saudara. Dan saya percaya kalau kita melatih dengan intim, Tuhan akan berbicara pun seperti yang akan dilakukannya dengan Musa. Saudara, apa yang saya alami? Awalnya hanya berdoa, kemudian Tuhan berbicara, ya, Tuhan berbicara, Tuhan memberi penyataan ilahi, saudara. Dan hal itu banyak disingkapkan dalam kehendak Tuhan, saudara. Seperti Yosua, saudara. Dia terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Suatu kali, saudara, terjadi pertempuran melawan Amalek. Yosua berbicara kepada Tuhan. Hari mau menjelang, hari mau malam, dan matahari mau terbenam. Yosua berkata, matahari berhenti, bulan berhenti di lembah Ayalon, sehingga mereka dapat melakukan kehendak Tuhan, menumpas seluruh pasukan Amalek. Saudara, bahkan Yosua pun ketika dia berbicara memerintahkan matahari dan bulan berhenti dalam kehendak Tuhan, tentu saudara. Harus kita ingat, semua karena Tuhan.
bukan karena kekuatan kemampuan manusia. Semua karena anugerah Tuhan. Yosua memerintahkan matahari berhenti dan berhenti. Bulan berhenti. Di sepanjang sejarah itu diingat ada beberapa jam yang hilang. Sehingga ketika ahli menghitung hari sampai dengan hari ini saudara, ada beberapa keganjilan. Itulah yang dilakukan Tuhan pada zaman Yosua sampai dekat Mekah. Akhirnya ketika dia perintahkan matahari dalam kehendak Tuhan, matahari berhenti. Saudara, saya pernah mengalami banyak saudara dalam peristiwa ini. Salah satunya hari pernikahan saya, hari saya pelayanan di tempat ini pun sama. 3,5 tahun sebelumnya saya berdoa, Tuhan ini terjadi dalam nama Yesus. Dan oleh kehendak Tuhan, selalu oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak kita saudara. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya Tuhan, hanya kehendak Tuhan yang memampukan. Dan hari itu terjadi saudara. 3,5 tahun kemudian dalam perkara yang sulit, dipersulit oleh orang. Tetapi akhirnya saudara saya menikah. Akhirnya saya pelayanan seperti apa yang saya katakan di hadapan Tuhan. Terjadi 4 tahun kemudian. Saudara, banyak hal cerita yang bisa saya bagikan. Tapi 2 hal ini saya sangat mengingat bagaimana Tuhan ketika kita melakukan koneksi dengan Tuhan intim, maka waktu kita berbicara dalam kehendaknya, Tuhan pasti menepatinya. Apalagi hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tapi mari saudara, sebelum kita berkata tidak ada satupun yang bisa bertahan di hadapanku, mari kita bangun keintiman. Karena tidak ada satupun yang bisa bertahan di hadapan kita. Itu semua karena Tuhan yang berdiri di samping bahkan di dalam hidup kita. Semakin kita peka, semakin kita intim, saya percaya penyertaannya pun semakin nyata dalam hidup kita. Rindu sengaja ngalami next level dalam keintiman, harus ke arah yang namanya kedewasaan rohani. Bukan sekedar ngejar karunia, bukan sekedar ngejar potensi, bukan sekedar ngejar skill, itu sangat penting saudara, harus. Tetapi kejar kedewasaan seperti Kristus, itu utama dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita memiliki murah hati dan mengembangkan sikap bekerja sama dan saling menolong. Ayat 6 dan 7 dikatakan, lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua di tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Respon Yosua saat dimintai tolong, saudara, oleh Gibeon, Yosua segera bergerak maju. Yang kedua, bergerak langsung bekerja sama atau membantu, atau punya kemurahan hati yang luar biasa. Sehingga Yosua, saudara, membantu Gibeon. Yosua bisa kecewa saudara sama orang Gibeon. Ya, ceritanya saudara, ada sekumpulan raja orang Amori dipicu oleh raja dari Yerusalem, saudara. Ya, yang saudara tidak senang kepada Gibeon yang kemudian membantu Israel. Hari itu mereka sangat takut kepada Yosua dan pasukannya. Karena apa? Mujizat-mujizat keajaiban Tuhan buat begitu besar, menaklukkan kota-kota dan raja-raja di sekitar Kanaan, hampir di seluruh Kanaan. Kemudian orang-orang Amori ini bersekutu. Mereka takutnya kepada Yosua, tapi gara-gara Gibeon, saudara, menyerahkan diri kepada Israel, maka mereka menyerang Gibeon karena anyel sama Gibeon. Ada 5 raja berkomplot. Ketika mereka menyerang Gibeon, kemudian Gibeon ketakutan karena Gibeon sudah, meskipun dengan cara menipu ya, tapi mereka sudah menghambakan diri kepada Israel waktu itu. Menjadi budaknya orang Israel, sekutunya Israel. Dan kemudian mereka atau Raja Gibeon ini minta bantuan sama Yosua. Nah, singkat cerita, akhirnya saudara, Yosua dengan segera saudara dikatakan dia bergerak maju. Dan waktu dia bergerak maju saudara, dengan segera dia punya prinsip begini saudara. Dia tidak pernah menghitung-hitung. Dia tidak pernah menaruh dendam. Dia tidak menaruh, dulu dia pernah buat gini sama saya. Dulu kamu pernah nipu aku.
Dulu kamu mengecewakan aku. Yosua tidak pernah mengungkit-ungkit itu waktu dia ingin membantu orang. Dia segera menolong. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus memulihkan hidupnya. Yosua menolong karena dia tahu prinsip firman Tuhan. Prinsip menolong dan bekerja sama dari firman Tuhan. Yang dia ingat betul waktu pengalamannya bersama dengan Musa dan Tuhan. Waktu mengalahkan bangsa-bangsa sebelumnya. Saudara, mari kita miliki semangat menolong atau segera menolong, saling membantu antara tim pelayanan di semua. Baik ya saudara, kalau di gereja kita ada departemen, ada komisi, ada yayasan Soko Pamarto. Sediakan hidup saudara untuk membantu. Jangan ngegap, jangan ngelompok. Aku udah ikut pelayanan ini kok, aku udah komsel ini kok. Enggak saudara, memang kita harus digrupkan dalam komsel. Tapi waktu kita membantu, mungkin di bagian departemen ibadah butuh pertolongan, ayo segera menolong. Di butuh departemen anak butuh pertolongan, ayo menolong. Departemen doa butuh pertolongan, ayo tolong. Departemen misi butuh pertolongan atau yayasan Sokopan butuh pertolongan, ayo kita segera menolong. Enggak perlu mengungkit-ungkit saudara masa lalu. Itu tugasnya iblis ya, yang selalu ingin menghancurkan kita lewat apa saja. Tinggalkan itu saudara. Rindu seperti Yesus yang mau memberikan hidupnya bagi kita dalam segala perkara. Saudara, Yosua bisa berkata, tadi saya katakan, kamu buat aku kecewa, kamu telah tipu aku. Sudah, kamu pergi biar kamu dibantai sama orang-orang Kanaan. Tetapi Yosua tidak seperti itu. Dia dengan segera dikatakan, dia mengumpulkan pasukan terbaik, dikatakan semua pahlawan yang gagah perkasa punya orang Israel dikumpulkan Yosua. Dia nolong gak tanggung-tanggung saudara. Dia mengerahkan kekuatan terbaiknya untuk menolong orang, bahkan orang-orang yang pernah menipu dia. Wow, luar biasa. Inilah pemulihan yang kalau dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, maka akan mengimbas, mengefek kepada pemulihan banyak orang. Pemulihan ke seluruh keluarga kita, pemulihan ke tetangga kita, pemulihan ke seluruh pelayanan kita, pendidikan di mana kita ada, pekerjaan di mana kita ditempatkan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan pakai saudara dan saya luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Yosua menolong karena prinsip firman Tuhan. Musa, kalau saudara bisa melihat dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai 14. Ya, saudara, di situ Musa bagaimana pertempuran menghadapi orang Amalek. Terkenal orang-orang Amalek itu zaman dulu adalah orang-orang yang ngeri, saudara. Bagaimana mereka membabi buta, menganiaya ya. Kalau sudah mereka mengalahkan musuhnya, itu sudah diuncit-uncit ya. Saudara, yang namanya kandungan wanita itu dibelah, saudara. Dibantai, saudara, dibunuh sampai bayi-bayinya, orok-oroknya. Dihabisi semua, disiksa luar biasa. Tetapi saudara, suatu hari Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengalahkan orang Amalek ini. Kalau pasal 17 dari Keluaran, saudara, di situ beberapa ayat akan saya bacakan. Musa berkata kepada Yosua untuk pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ceritanya saudara, ada satu kerjasama yang dibangun. Musa memerintahkan kepada Yosua, kamu memilih pasukan, kamu berperang menghadapi orang Amalek yang ngeri itu, yang medeni itu Yosua. Aku, Harun dan Hur naik ke gunung bawa tongkat Tuhan berdoa. Saudara, kalau Yosua itu pikirannya jelek, dia tidak mau dipulihkan Tuhan, membatasi melakukan firman Tuhan, dia pasti akan mikir, kok enak men gue doa ning Lur. Ya, aku sing kon medeninya melawan orang-orang yang ngeri ini. Tetapi Yosua tidak pernah berpikir seperti itu. Siap bos, siap komandan, dia lakukan. Dia ditempatkan Musa di barisan yang paling mengerikan dalam tantangan peperang. Dia berkata siap, karena dia percaya Tuhan menyertai hidupnya. Saudara, Tuhan, yang kalau kita percaya Tuhan menyertai hidup kita di level pertempuran apapun, ayo kita siap bergerak, saling membantu satu sama lain. Sehingga saudara, kita alami apa yang dialami Yosua. Akhirnya orang Amalek tertumpas, saudara. Pasukannya dapat ditumpas, dikalahkan oleh Yosua.
Sama dengan orang-orang sekutu, orang-orang Amori ini. 5 raja yang sedang dihadapi pada waktu kita membaca teks utama tadi, saudara. Nats utama yang kita bacakan tadi. Saudara, Yosua dengan taat dia melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga yang ketiga adalah melangkah tepat seperti yang Tuhan mau. Setelah bekerja sama, ya, setelah intim dengan Tuhan, kemudian ada kerjasama, mari kita melangkah tepat seperti yang Tuhan mau. Selesaikan dengan tuntas apa yang Tuhan mau. Mungkin hari ini ada yang belum tuntas dalam hidup kita, belum tuntas di dalam keluarga kita, belum tuntas dalam pekerjaan kita, belum tuntas dalam pelayanan kita ambil kembali. Kita rencanakan kembali, kita tuntaskan lagi, kita minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan lagi untuk menyelesaikan. Di ayat 30 pasal 10 dari Yosua 10 dikatakan, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang-orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu diperlakukan seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Saudara, ketika kita melangkah tepat seperti yang Tuhan mau, Tuhan ingin kita menerobosi tantangan, menerobosi kesulitan apapun, menerobosi tantangan. Saudara, kalau saudara tahu Makeda yang kita sebut tadi di dalam Yosua, di dalam Yosua 10, Makeda adalah salah satu benteng terkuat di dunia. Makeda adalah tempat yang dapat melindungi, saudara, yang melindungi orang-orang Israel ini, orang-orang Yerusalem dan juga sekutunya ini, orang-orang Kanaan, orang-orang Amori yang sedang bertempur melawan Yosua. Saudara, ketika mereka menerobos Makeda itu, saudara, jalan setapak, kanan kirinya jurang dan itu sebuah bukit. Sehingga ketika ada kata Yosua segera atau bergerak naik, itu tepat karena mereka menyerang naik ke atas. Dan di situ, saudara, ketika mereka sudah mengalahkan sekutu orang-orang Amori itu, kemudian Yosua mendapati satu pertentangan lagi. Tantangan lagi, apa itu, saudara? Raja-raja itu bersembunyi di satu gua di Makeda. Dan Yosua tidak membiarkan mereka lolos satupun. Yosua berkata, kamu janganlah berhenti, ayat 19 pasal 10. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Jangan berhenti, tuntaskan, kata Yosua. Dan ketika raja-raja itu bersembunyi ke gua, itu sulit dijangkau, saudara. Saudara, Yosua bisa berkata, wes Ben, yang penting kita udah menang, ya kan? Tapi firman Tuhan katakan, tuntas dan selesai. Saudara, mereka harus naik ke bukit Makeda itu, saudara. Masuk mencari beberapa gua, cek beberapa gua, dan itu tempat yang sangat sulit. Kanan kirinya jurang, saudara. Makanya benteng Makeda ini salah satu terkuat. Dan di situ, saudara, akhirnya mereka menemukan dan menangkap raja-raja itu dan menyelesaikan apa yang Tuhan mau sampai tuntas dan selesai. Mari tuntaskan apa yang ingin tuntas, Tuhan tuntaskan dalam hidup kita. Apa yang ingin Tuhan genapi dalam hidup kita, kita genapkan sehingga kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang memegang perjanjian Tuhan, prinsip divine appointment, adalah orang yang selalu bergerak maju, bergerak bertumbuh bersama Tuhan, sehingga akan mengalami kemenangan yang semakin besar, semakin dahsyat bersama dengan Tuhan yang ajaib. Mari kita alami kemenangan yang besar dan mari kita belajar taat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.